sih kayak webinar. Apa sih yang akan kalau ada webinar gitu, yang hierarki yang baik tuh kayak gimana sih gitu? Kayak yang tadi ya aku bilang ya, kayak ada yang namanya track gitu. Track itu yang sebagai orang bakalan nengok gitu ketika ngeliat desain kita, apa nih yang bakal kita attract gitu. Misalnya nih si orang ini adalah orang penting banget nih, misalnya kayak Sandiaga Uno gitu misalnya gitu, itu kan bakal orang sebagai desainer kalau gue sih bakalan ngegedein si nge-highlight dia gitu, nge-highlight orang penting ini gitu, yang menjadi attract-nya kita gitu. Dan yang kedua adalah inputnya adalah di judul webinarnya gitu. Jadi aku sih pengen teman-teman biar gampang, kita pakai tools Canva aja, kita buat apa namanya poster webinar gitu ya. Kita buat poster webinar dengan kontennya itu seperti ini, dengan judulnya How to Start Healthy Life Hacks, Sabtu jam 10, HTM free, daftarnya di sini. Oke, langsung. Teman-teman mungkin bisa di-download dulu kayak gambar ini, image-nya. Nanti kita apa namanya, kita desain. Terus juga ada ada logo. Aku juga ngambilnya asal aja sih logonya nih, kayak bukan logo sebuah institusi ya. Coba cicak, tolong. Healthcare ini sebenarnya Shutterstock, tapi nggak apa-apa, nanti di download aja, nggak apa-apa. Ini cuma buat pembelajaran, bukan logo siapapun ini. Jadi ini sebenarnya template logo sih sebenarnya, bukan logo siapapun. Oke, kita mulai dari buat di Canva. Nanti teman-teman buka aja Canva. Sekarang teman-teman buka aja Canva nih. Kalau di Canva tuh sebenarnya udah banyak banget ya template kayak webinar gitu-gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dari awal nih, dari mulai buka Canva ini, nah teman-teman coba cari misalnya kayak template webinar gitu. Webinar. Nah itu sebenarnya udah banyak banget nih, udah ada template-templatenya. Tapi nanti kita nggak akan gunain template, tapi kita buat dari nol gitu ya, dari from the scratch. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya teman-teman bisa jadi referensi aja sih. Tapi karena di sini aku udah nyiapin referensi ya, jadi teman-teman nanti kita buat seperti ini kurang lebih. Oke, pertama teman-teman langsung aja klik desain. Desain lalu sebenarnya ada Instagram post, udah gampang nih, Instagram post 1080 kali 1080 px. Jadi di Canva itu udah disiapin ya, apa udah di set gitu, apa yang paling banyak orang desain gitu. Kayak contohnya Instagram post. Nah, kalau udah kebuat nih layar kerjanya, sekarang kita lihat nih apa yang pengen kita attract gitu ya, kita pengen jadi attract dari desain kita. Nah di sini contohnya adalah si orang ini adalah benar-benar orang penting banget gitu. Nah, makanya aku pengen sebagai desainer pengen dia sebagai attract dari desainnya kali ini gitu. Jadi apa namanya, tadi ke desain, kita upload oh ya, tadi teman-teman udah ini dulu ya, udah apa namanya, udah di download dulu ya ininya. Aku juga belum download, di download dulu yang tadi ada link download free, ini Unsplash, di download aja, download free. Oke, nanti teman-teman kalau udah ke download, teman-teman bisa cari. Nah ini udah ke download ya, kalau lihat nih. Nah sebenarnya kalau di Canva, kalau di mana nih,
di Canva ini, kalau kita pengen buat seperti ini nih, sebenarnya kan ini kan image-nya background-nya kepotong ya. Image background-nya kan kepotong. Nah, kita tuh sebenarnya kalau di Canva ada satu fitur, kalau kita upload ya, upload image-nya dulu nih, kita upload. Ini udah upload. Sampai oke, kalau udah upload sebenarnya di Canva itu ada edit image dan itu bisa ngapus backgroundnya nih, ngapus background. Tetapi dalam satu kunci, kalau Canva kalian tuh harus pro gitu, harus pro. Kalau pro tuh berbayar. Tapi tenang aja, kalian bisa gunain website hapus background dengan mudah gitu ya, tanpa teman-teman apa namanya, kalau di Photoshop nge-slice satu-satu gitu ya, teman-teman bisa pakai vococlipping.com. Namanya ini vococlipping.com. vococlipping.com ini teman-teman tinggal drop aja, upload image-nya aja yang pengen kalian hapus background-nya. Yang ini ya tadi ya, aku pengen hapus. Kita open. Jangan lupa screenshot ya. Ditunggu sebentar. Habis ini kayaknya cuma makan waktu sekitar 1 menit atau 2 menitan gitu ya. Dia tuh bakalan crop otomatis background dari foto yang pengen kita crop backgroundnya gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu, udah gampang banget sekarang tools-toolsnya. Teman-teman nggak perlu pakai Adobe Photoshop atau yang lain-lainnya yang tools-tools berbayar. Subscribe, karena kan kalian bukan sehari-hari memakai itu kan ya. Jadi teman-teman bisa pakai nih tools-tools kayak gini. Namanya kalau yang untuk background ini vococlipping.com. Ini ditunggu aja, lumayan ya. Atau biasanya ini Kak, remove background juga ada tuh, bisa ngapus background. Iya, kalau remove background itu size foto kita bakalan kekompres, bakal pecah banget, bakal kompres. Tapi kalau ini satu tools namanya vococlipping ini, aku udah nyoba gratis dan ini nggak kekompres gitu ya, foto kita nggak jadi pecah, dan nggak ada limitnya gitu. Bahkan nanti ya kalau ini udah kelar ya, ini kok lama banget. Tunggu sebentar ya, aku refresh. Aku upload ulang. Bahkan kalau teman-teman ada apa namanya, kalau ada image yang misalnya rambutnya itu kepotong gitu, tapi teman-teman nggak mau rambutnya itu kepotong, nah di sini bisa diperbaiki nantinya gitu. Tapi ini lagi lama ya. Coba dong di chat teman-teman, ada yang apa pakai juga gak? Apakah lama juga atau gimana? Kalau ada yang praktek juga ya. Nama toolsnya? Kenapa? Nama toolsnya apa? vococlipping.com. Foto. Waduh. Vococlipping. Oh, sebentar ya. Ini kalau kayak gini-gini di luar kendali. Soalnya ini kan tools yang emang praktis ya. Atau teman-teman juga bisa ada satu lagi namanya itu untuk tools kayak gini, namanya itu
stickermu.com/stress. Coba ini yang ini, coba ya. Stiker mall ini sama juga kayak tadi, tinggal upload aja, open. Nanti dia bakalan ngehapus si backgroundnya yang pengen kita hapus backgroundnya. Oke, nah ini udah nih. Tadi kan image-nya ada background-nya yang warna putih. Nah sekarang image-nya udah ke crop nih otomatis. Dan ini aku pakai yang ini ya, stickermall.com/stress. Udah aku di chat. Tadi aku nggak tahu kenapa. Oh ini baru bisa kayak yang photo clipping ini. Nggak tahu kenapa. Tadi rada lama ya. Kalau di enaknya di photo clipping ini ada kita bisa manual remove gitu, manual remove, jadi mana yang mau dihapus mana yang enggak gitu. Tapi kita udah ke crop yang ini yang pakai stickermu, kita tinggal download aja. Download full image. Oke, ini image-nya udah ke download. Sekarang kita balik lagi ke Canva. Kita upload media, upload foto yang tadi udah hapus background-nya. Open. Tapi kalau teman-teman pakai Canva Pro nggak usah ke situ sih, karena di sini sebenarnya di Canva udah ada otomatis. Gitu. Nah, oke, ini udah masuk ke layar. Sekarang tinggal kita cari nih hierarki yang pengen di-track apa. Nah, tadi kan aku pengen nge-track dianya nih, si orang ini. Jadi ya otomatis aku pasti bakalan gedein si orang ini gitu. Si orang penting ini gitu. Lalu kalau lihat di brief lagi, kalau kita lihat di brief, waduh, ada yang ngegeser ya. Kalau kita lihat di brief gitu ya, kontennya apa sih yang bakal jadi judul dari utama desain ini how to start healthy life hack. Kita tinggal copy, kita masukkan teks. Nah enaknya kayak tadi aku bilang di Canva semuanya udah apa namanya udah tersedia gitu ya, mau yang heading, yang judul besar, judul sedang, atau sampai ke body text kayak gini. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Nah ini aku rata kiriin, size-nya aku kecilin. Dan ini fontnya pun teman-teman nggak perlu yang namanya download font gitu, karena di sini udah tersedia gitu. Jadi teman-teman nggak perlu yang ribet-ribet lagi. Ini fontnya apa ya? Ini fontnya apa? Gitu. Ini aku pilih font. Terus aku tambahin informasi ya, kayak live Zoom. Nah, ini aku kecilin sebagai, karena ini bukan utama yang pengen di apa namanya, pengen dibaca sama nanti orang.
Nah, kalau ketika teman-teman mendesain gitu ya, ini eh, ada satu hal, ini balik lagi ke hierarki ya. Hierarkinya itu ada satu teman-teman biasa ngedesain yang paling utama adalah sebagai kuncinya adalah kontras nih teman-teman. Teman-teman jangan sampai kayak warna background dan apa namanya tulisan gitu, teman-teman nggak kontras gitu. Jadi kalau emang warna background kalian putih, pastiin background apa tulisannya itu yang benar-benar kontras, karena apa? Ya biar bisa kebaca dengan jelas. Nah, terus mungkin bisa dicatat ya, kontras itu jadi sebuah paling penting, itu ada di prinsip desain juga, kontras. Nah, terus di sini juga ada yang namanya white space. White space itu, jadi teman-teman jangan sampai ya, kayak misalnya kita bikin desainnya, ini kalau menurutku ini masih terlalu mepet nih, masih terlalu mepet sama margin kiri. Jadi jangan sampai kita ngedesain kayak begini gitu, jangan sampai kayak nggak ada white space-nya gitu. Karena ya baik lagi kalau kalian lihat di nanti di sosmed gitu ya, itu yang nggak enak banget dilihatnya. Jadi pastiin ada white space-nya, kayak teman-teman bisa atur marginnya, entah itu segini cukup gitu ya. Kalau teman-teman pengen ratain sama yang atasnya juga bisa. Nah, jadi pastiin ada white space-nya, jangan sampai mepet-mepet semua. Tulisan juga gitu sih, tulisan juga jangan sampai mepet-mepet banget gitu. Nah, kalau ini kan nggak ada white space-nya, jadi teman-teman bisa kasih space untuk orang akan ngelihatnya tuh enak gitu, ngelihatnya tuh ngebacanya juga jelas gitu. Jadi kontras penting, sama white space juga penting. Terus lanjut, kalau dilihat dari briefnya lagi, itu ada kayak ini nih, kayak 10/11/2020. Aku copy dulu. Ini aku copy, aku ganti satu. Oke. Nah, kayak yang tadi aku bilang, di sini udah banyak elemen-elemen. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh elemen kayak misalnya ya, kalau dilihat di ini, aduh teman-teman banyak yang mindahin ya. Nih kalau teman-teman lihat ada logo kalender, ada logo apa namanya jam gitu ya. Nah di Canva, karena yang tadi aku bilang banyak banget elemen yang udah dikumpulin, kalian tinggal klik aja elemen, cari yang kalender. Nah itu bakalan banyak nih. Nah semua enaknya Canva kayak tadi aku bilang tuh, komponen-komponen, semua komponen udah dikumpulin di dalam satu apps ini gitu. Jadi teman-teman nggak perlu nyari-nyari source lain gitu, kalian tinggal cari aja semua di sini. Udah, aku coba pengen pakai komponen ini gitu, kecilin. Ini kita ganti jamnya. Ada yang Kalian bisa pakai bahasa Inggris. Kalau aku sih biasanya pakai cuma satu. bahasa Inggris gitu biar gampang nyarinya gitu ya. Tinggal kita ganti ininya. Oke.
Oke, dari sini udah, terus HTM sama pendaftarannya di mana. Nah, jadi kita tinggal balik lagi. Oh, ini nih nama ininya ya, nama si pembicaranya ini nih. Coba kita masukin dulu. Coba. Monggo. Nah, kayak gini teman-teman. Biasanya kita suka ketemu hal-hal kayak gini nih. Yang tadi aku bilang kontras gitu ya. Kalau kita ngasih nama gitu ya, ke dalam di depan image-nya ini, biar kan ini nggak kontras nih dengan tulisan dengan ada bajunya dia nih, ada motifnya gitu. Teman-teman bisa gimana biar kontras. Nah, itu entah teman-teman kasih background lagi. Misalnya aku kasih background shape, cari shape ya. Background untuk untuk namanya dia nih. Nah, kalau kayak begini kan jadi namanya itu juga jadi ikut kontras gitu teman-teman. Enggak yang tabrak-tabrakan dengan backgroundnya. Jadi tinggal tunggu dia warnanya warna tadi di brief dia ini sebagai foundernya Jipre. Ini briefnya sebenarnya nggak asli ya teman-teman, ini aja sebagai kita belajarnya aja. Nah, ini bisa kita size-nya kita kecilin. Nah, kalau teman-teman pengen nih kira-kira nggak polos-polos banget gitu ya. Nah, kita bisa, kalau aku sih biar tetap ada warna tapi tetap clean gitu ya. Kalau dari ininya dia kan putih gini ya. Kalau kita lihat benchmark kita putih gini ya, clean gini ya. Nah, kita bisa nih explore lagi, kayak mungkin kalau aku kasih gradien kali ya, backgroundnya itu ada gradiennya gitu. Teman-teman bisa cari aja gradien, lalu cari yang di graphics. Ya, pilih ini ya, ada beberapa gradien. Aku pilih ini ya. Breakin. Nah, biar ini ada di belakang itu kita ganti posisinya, posisi backward. Oke. Nah, ini menurutku masih nggak kontras nih. Biru ini masih ketemu putih, ketemu hitam ini ya. Nah, teman-teman bisa kalau di sini tinggal kita ganti aja nih warnanya.
Oke. Gedein biar gradiennya melebar gitu ya. Ini kalau emang teman-teman kurang 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 ke highlight bisa di bold. Ini aku kecilin lagi. Iya, masih kurang kecil ya. Karena kita harus perhatiin lagi white space-nya ya. Apakah itu sumpek gitu kalau aku bilang gitu, ini desainnya terlalu banyak informasi gitu, jadi kayak kelihatan sumpek. Nah, kalau emang kebanyakan informasi, teman-teman bisa atur dengan size-nya nih yang aku bilang tadi tuh, size itu sangat penting. Size-nya apakah cukup sebesar itu atau sekecil itu. Nah, ini tinggal sorry, ini aku pengen bold dulu namanya. Lalu aku coba yang actionnya ya, call to actionnya itu kan ada registernya gitu ya. Registernya itu di bit.ly.hotylife ini. Nah, actionnya itu aku pengen bold di sini. Kita tambahin ini dulu. Warnanya buat lebih warna action gitu ya, biar orang-orang pendaftarannya di situ. Tinggal aku copy ini bit.ly. Dan warnanya ya, balik lagi nih teman-teman, kalau warnanya nggak kontras, teman-teman bisa ganti dengan warna yang kontras. Ini kalau kalian pengen nanya boleh sama moderator, mungkin dikasih tahu. Silakan buat teman-teman bisa langsung nanya. Sambil ini ya, sambil praktek, sambil nanya boleh. Ini Mas, mau nanya, kalau Mas itu sendiri kayak semacam kiblatnya ngedesain tuh siapa gitu? Mas, sorry Mas, suaramu agak ini Mas. Ini Oh, iya. kalau Mas Zaki sendiri nih desain itu kiblatnya biasanya siapa? Maksudnya kan biasanya orang-orang terinspirasi dari siapa gitu. Nah itu kalau Mas Zaki sendiri Oke, inspirasi ya, inspirasinya ya. Oke, kalau sebenarnya kalau inspirasi aku nggak ada kiblat orang khusus gitu ya, kayak aku harus ngikutin dia banget nih gitu. Sebenarnya sih aku nggak kayak gitu. Tapi kalau inspirasi biasanya itu kayak aku lagi ngerjain project apa, lagi pengen buat apa gitu ya, misalnya kayak desain tentang kayak tentang webinar gitu. Nah, biasanya sih aku ngelihatnya sih di sumber-sumber inspirasi, website-website inspirasi gitu ya. Entah itu di Behance, teman-teman bisa cari namanya Behance, behance.net.
kayak webinar gitu ya, webinar. Langsung tuh biasanya banyak apa ya, kayak style desain yang kayaknya bagus nih kalau aku buat kayak gini gitu, misalnya kayak apa namanya, secara apa namanya, secara konsep misalnya kayak gini nih gitu, aku pengen nanti looks-nya bakal kayak gini nih kan, balik lagi ke yang ke taste yang tadi aku jelasin gitu ya. Taste-nya apakah target audiensnya yang kalian pengen itu taste-nya kayak begini atau enggak nih gitu, ataukah jadi aku nggak ada pas satu patokan orangnya itu siapa gitu, tapi biasanya cari eh, tahu target audiens, lalu aku samain taste-nya mereka tuh masuk nih kayak gini, desain-desain kayak begini misalnya. Ini kan juga kan nggak ngerti juga ini bahasa bahasa mana ya, bahasa Rusia gitu, tapi secara apa ya, secara hierarki nih bagus nih. Yang di apa namanya, eh, ini suara saya. Oke, lanjut aja ya, lanjut. Kalau secara inspirasi gitu sih, aku biasa nyari di Behance. Terus ini lanjut lagi ya, lanjut ini tadi belum selesai nih. Ini udah secara call to action-nya udah ada nih, link daftar di sini. Terus yang kurang apa lagi tuh? Oh, logo company-nya belum. Logonya belum. Coba aku download dulu ya logonya. Ini teman-teman, sebenarnya kalau yang aku lakuin ini sebenarnya cuma buat ngambil logonya aja. Ini juga kan logo ini ya, logo template. Tapi kalau teman-teman ngambil sebuah image kayak di Pinterest gitu-gitu ya, hati-hati teman-teman, jangan sampai dilihat lagi penggunaannya, karena di sini apa namanya, semua aset digital ini pastinya ada license-nya. Jadi kalau yang paling aman adalah kayak tadi aku bilang, kalian nggak pakai Canva aja. Di sini semua elemennya udah apa namanya, udah terkumpul gitu. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot gitu. Ini boleh gak ya di download, ini boleh gak ya di download gitu. Jadi nggak perlu apa namanya khawatir gitu. Nah, terus tadi soal logo ya, kita kan tinggal masukin logo aja nih. Nah, logonya juga sama, nanti aku pakein dihapus dulu backgroundnya ya. Aku hapus dulu backgroundnya tadi kan karena kita ngambil logo yang di logo orang nih sebenarnya. Aku pengen pakai logo sebuah institusi, takutnya enggak inilah. Nah itu apa namanya, mau nanya sekalian nih, kalau Oh iya. desain pemula kan biasanya tinggal comot ambil gitu kan, nggak tahu desainnya, terus peraturannya gimana. Nah itu kalau paling aman buat desain grafis pemula, kalau mau buat logo atau ngambil elemen dari katakanlah biasanya kan paling gunain Freepik dan lain-lain gitu kan untuk browse-nya. Nah itu yang paling aman itu gimana? Misal kalau Oke, kalau teman-teman mungkin di sini udah agak expert ya, maksudnya kayak aku bilang agak expert tuh kayak udah biasa ngedesain gitu ya di Adobe Illustrator gitu-gitu. Biasanya kita suka ngambil dari Freepik, apa kayak ambil aset desain dari Freepik gitu. Sebenarnya cara paling gampangnya adalah kayak gini aja sih Mas. Ketika kita ngedownload gitu ya, misalnya ngedownload sebuah aset ini kayak ini ya, misalnya aku langsung contohin aja ya. Nah di sini kan ada, kita download, habis free download ya nih, kita free download. Nah ini kan keluar nih sebuah apa? Kita ekstrak dulu ya, ekstrak file. Sebenarnya paling gampangnya biasanya ketika kita download itu yang kita download itu nggak cuman asetnya doang Mas, nggak cuman ada aset tapi ini ya nggak ada license ya. Biasanya itu ada license-nya Mas di sini nih, coba bentar.
Sebentar. Nih, biasanya sebelum kita mendownload, biasanya di dalam filenya ada sebuah file gitu ya yang ngejelasin license, atau ketika kita mau ngedownload seperti ini kita mau download nih, tinggal pencet download nih. Ini biasanya udah ada nih di sini nih, license, free pick license, free personal and commercial purpose with attribution. Nah, jadi kita harus berhati-hati ngelihatnya di sininya sih, ngelihat di more infonya gitu. Apakah ini komersial and personal? Kalau ini kan bisa menggunakan komersial purpose, tapi ada attribution-nya. Jadi kalau misalnya emang nggak mau ada attribution-nya, kita harus bayar balik lagi. Don't want to attribute, kita harus ke premium. Nah, biasanya juga di font juga kayak gitu sih. Misalnya kita kayak download di Davon gitu ya. Download di Davon. Ketika kita download sebuah font gitu, biasanya atau ketika kita ekstrak, biasanya di sini udah ada nih. Kok belum ada juga ya? Biasanya di sini tuh ada file ininya nih, file apa namanya? File txt. Nah, kayak gini Mas. Jadi ketika kita download, berarti kalau misalnya dia itu nggak ada file kayak gini nih, nggak ada file ini license free atau license premium, berarti dia masih aman. Cuman kalau di sininya udah ada nih license free-nya apa aja nih, bisa dijelasin sama dia. License free-nya itu cuman untuk personal, tapi kalau emang pengen dipakai untuk komersil, kita harus atribut ke author. Nah, caranya gimana? Caranya udah dikasih tahu nih sama di sini. Kayak for printing kayak gimana, harus ada begini-begininya, harus ada. Biasanya kalau kalian pakai gratisan, kalau dipakai buat printing harus ada atributnya nih, kayak design by soft view slash free pick gitu. Biasanya di sini ada file txt gitu. Kita harus lihat di sini. Gitu sih kalau dari source ya biasanya. Oke, ini kita lanjut ya ke mana tadi? Ke sini. Tadi udah tinggal masukin logo aja deh. Tinggal masukin logo, kita upload. Tadi logonya udah aku trace ya. Jadi aku hari ini nggak ngasih nggak praktek di kayak Adobe Illustrator, Adobe ini, karena aku berasumsi teman-teman di sini emang non designer gitu. Jadi yang paling gampangnya adalah pakai aja source yang emang diperuntukkan untuk non designer gitu. Jadi teman-teman nggak perlu belajar banget gitu dari nol, karena kan toolsnya rada-rada apa ya, sulit dipahami gitu kalau misalnya emang baru banget mulai gitu. Jadi coba aja pakai ini namanya Canva. Nah, ini menurutku udah kita ngedesain from the scratch, enak banget gitu. Gitu sih kurang lebih. Nah, dari sini tinggal kita download aja. Mungkin teman-teman di sini tadi ada yang praktek juga. Kalau ada yang praktek juga, bisa nih diupload ke sini. Diupload. Wow, berubah banget. Tunggu sebentar ya. Ini kayaknya bakal aku ini dulu nih. Lock. Mungkin kalau yang tadi teman-teman ada yang ikutan gitu, maksudnya tadi aku pengen resultnya itu boleh di-share, di-drag ke sini gitu. Pengen tahu aja kalau ada yang pengen ikutan, tadi.
Cuma kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oke Tadi deh. soalnya nyambung nih, kayaknya roomnya itu nyambung gitu. Jadi kalau diubah semua gitu. Bener gak sih? Ini sebenarnya kayak papan tulis aja sih. Ini sebenarnya kayak papan tulis kalau kayak biasanya kalau aku bikin apa namanya UX design biasanya pakai gini-gini jadi brainstorming gampang gitu biasanya ya. Cuma kalau teman-teman tadi ada ikutan juga bikin desainnya ditaruh di sini juga nggak apa-apa biar aku pengen lihat aja gitu. Gitu sih. Mungkin dari sesi yang desain ini ada pertanyaan lagi kah Mas gitu. Mungkin itu ya teman-teman dari desain sama sekaligus prakteknya yang menggunakan Canva yang memang simple dan teman-teman yang pemula itu juga bisa. Jadi silakan buat teman-teman yang mungkin kurang paham atau tadi kelewatan saat praktek bisa tanya gitu terkait desain. Kalau Mas Zaki sendiri udah berapa tahun nih Kak gelutin dunia desain grafis dari awal? Oh, kalau aku itu sebenarnya lulus kuliah itu 2016 gitu. Kalau di profesional ya dari 2017. Jadi kalau misalnya belum profesional, kalau kuliah disebut profesional guys gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kuliah project-projectnya juga ngerjain sih misal kayak aku lebih ke apa ya dulu tuh zaman-zamanku tuh bikin buku tahunan sekolah gitu-gitu jadi kayak kalau dibilang bergelut di dunia desain ya dari 2013 Udah cukup lama. iya. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham atau ada yang nanyain silahkan bisa open cam. Kalau mau bertanya juga boleh langsung kayak tadi Mas Hendra nanya gitu ya gimana sih cara lihat bagusnya lihat license tuh gimana gitu. Tuh, itu pertanyaan bagus sih karena banyak banget kayak apa namanya kita suka mengkesampingkan license gitu. Kalau di website kayak apa misalnya aku cari website ini ya ilustrasi ya. Misalnya di teman-teman ada nih nemu sebuah website yang nyediain sebuah ilustrasi gitu ya. Misalnya kayak ilustrasi ini. Nah sebenarnya kalau pasti dia ada ininya sih, ada dilihat lagi use-nya. Misalnya kayak di sini tuh di samping kirinya ada free for personal dan commercial use gitu. Atau kalau paling aman lagi carilah kalau di website ya cari di footer gitu. Misalnya kalian nemu website ini nih, yang ini nih, cari yang lain. Nah, dicari aja kalau ketemu sebuah website gitu ya. Ini website nyediain ilustrasi gitu misalnya. Cari aja di paling bawah di footer. Biasanya ada nih tulisan nih kayak free for commercial and personal use gitu. Kita tinggal cari biasanya sih gitu sih kalau aku sih cari aja di footernya gitu. Footernya biasanya ada gitu. Atau di sininya bisa ada sih. Free for commercial, ada CO license gitu. Atau kalau emang nggak ada paling mentok kayak tadi yang aku sharing tadi ada file txt-nya biasa di dalamnya gitu. Oke. Ini Mas, ini kan buat pemula nih. Kan biasanya bingung pilih warna. Ada website atau apa yang biasa digunain buat pilih warna. Kalau warnanya nggak dicas mati.
Oke. untuk aja atau untuk anak-anak kan biasanya kan juga target pasarnya kan harus nentuin warnanya juga itu kan biasanya bingung gitu kalau pemula. Oke. Kalau warna ya, sebenarnya gini, kalau warna itu teman-teman eh, kayak tadi Mas Hendra bilang ya, kayak ada bagusnya gimana. Kalau aku sih biasa gini, aku nggak mau musingin tentang warnanya gimana. Aku sih ikutin misalnya gini, teman-teman mengerjakan desainnya itu untuk brand apa, atau misalnya untuk misalnya gini, teman-teman di sini misalnya Allianz ya, Allianz ya, contohnya aja ya, tapi terlalu besar sih ya, misalnya Allianz. Allianz sendiri tuh udah punya dari logonya aja udah warna biru gitu ya. Nah biasanya aku tuh menggunakan desainnya tinggal turunannya aja nih. Oh turunannya tinggal turunan biru nih gitu. Jadi nggak jauh-jauh tuh dari sebuah apa ya desain. Misalnya kalian desain tentang perkuliahan kalian, contoh dari alma maternya warna apa gitu. Biasa aku tinggal turunan-turunannya aja tuh, turunannya warna apa. Misalnya kalian sini warna biru gitu ya, turunannya pasti warna biru, dan warna kayak gini nih pasti warna biru. Tinggal yang dibedakan adalah call to actionnya aja tuh, call to actionnya warna orange. Tapi kalau memang kalian bingung, sebenarnya banyak banget sih sebenarnya website yang nyediain kombinasi warna gitu ya. Misalnya ada fullers.co yang ini apa namanya, copy ke kolom chat ya. Jadi teman-teman bisa explore color palette yang kira-kira cocok nih untuk desain kalian gitu. Tapi aku sih jarang sih sebenarnya pakai ginian gitu, karena pasti balik lagi selalu custom apa yang pengen sesuai target audiensku gitu. Tapi kalau misalnya kalian pengen kayaknya tontonnya kalau kayak gini nih, tinggal copy aja nih di sini. Kayak ini kan ada copy apa namanya, ada kode warna, tinggal di copy, terus kalian tinggal ke Canva kalian, entah ya, entah di Canva entah di mana gitu dan misalnya efisiensi kayak gini ya, terus add new color, keuangan di masa pandemi code-nya ini tinggal COVID-19. kita paste yang tadi, Kamu udah ada warnanya udah backupan berubah jadi sertifikat pemateri enggak? orange sesuai COVID-19. dengan Ada yang backupan ini. sertifikat pemateri enggak? Tapi ada Gitu-gitu. CDR map Jadi sertifikat banyak sih, ada dari colors.co, punya siapa? terus Akun di ada laptopnya. Lolosan. Enggak, yang sertifikat apa yang ya? udah jadi. Aduh aku lupa lagi. CDR. colordesigner.io. Terserah, yang penting nggak tahu. Coba lihat. Lagi itu YouTube. Kayak ini ada banyak lagi sih, aku Timeline. gini lupa ya, tapi kalau misalnya ini di sosmed tuh suka aku kasih tahu sih, 8 sampai kadang-kadang 27 Oktober. di TikTok tuh kalau kalian pengen cari Sampai apa 27 Oktober. website color scheme kayak Pendaftaran gini dan banyak. pengumpulan karya. Pendaftaran. Gitu sih mas. Oke, ada lagi, kalau nggak ada lagi kita lanjut Pengumpulannya ke juga sama tanggalnya. apa namanya, video ya. Ada lagi nggak teman-teman? Oh iya. Desain grafis ini Yaudah itu kalau gitu emang aja ya. kita langsung lanjut aja buat materi video grafis. Penghargaannya yang Maaf mas, mau izin bertanya. Oh ya, juara 1 750. Perkenalkan sebelumnya saya Maulana Hidayat dari UIN Wali Songo Semarang mas. Mungkin kan tadi kan udah jelasin beberapa hal. Mungkin kalau bagi pemula itu komposisi yang ideal Mendapatkan dari sebuah itu, font itu sertifikat. berpengaruh sekali atau gimana, dan mungkin ada saran dari Mas Zaki terkait dengan font yang bagaimana yang mungkin menarik dari pengamat gitu mas. oke. Sebenarnya kalau ngomongin font ya berarti ya baik. Nah itu juga font jadi sebuah penting ya, karena apa? Font itu bisa menggambarkan
apa ya, kayak misalnya gini tentang kesehatan gitu, tentang kesehatan nggak kayaknya kalau dari psikologis ya, kalau dari psikologis kita ngelihat gitu ya, nggak cocok nih kalau kita pakai font yang lebih kayak tahu kan akar-akar gitu ya, kayaknya kayak nggak cocok aja gitu, atau font yang kayak misalnya kayak gini, kayak aku contohin aja langsung, kayaknya nggak match dengan apa kayak kalau bahasa aku sederhanain ya, nggak match dengan nuansa keseluruhan gitu dari keseluruhan ini kan tentang healthy gitu ya, how to start healthy. Jadi carilah font yang memang sesuai tujuan desain kalian dan juga yang pasti clear, terbacanya tuh clear gitu. Jangan banyak yang sekarang tuh kayak ngeduluin kalau kata orang-orang tuh estetik. Sebenarnya tuh estetik apa sih? Estetik kan sebenarnya estetika ya, tapi kalau kata orang-orang tuh kayak misalnya pakai font-font yang misalnya seperti ini nih gitu ya, ini akan beda lagi nih moodnya, dan ini juga nggak clear terbaca gitu. Makanya kalau memilih font itu sangat penting. Yang terpenting adalah kalau aku kasih orang tahu nih, yang penting adalah kebacanya clear dulu deh gitu. Karena kalau nggak clear ya males juga gitu orang akan baca menyerap informasi itu, apalagi ini adalah yang pengen disampaikan adalah informasi-informasi yang penting gitu. Kecuali kalau kalian misalnya ini pakai artwork gitu ya, misalnya kalian emang desainnya itu desain artwork gitu, kalian pengen nulis nama kalian gitu yang kayak mengilustrasikan ini adalah tulisan tangan gitu, nah itu masih oke gitu, masih kayak bukan sebuah pesan yang pengen disampaikan banget gitu. Jadi kalau bisa cari font itu yang clear aja, itu kunci aja sih, clear dan juga sesuai dengan apa yang pengen disampaikan. Plakat kayu. Gitu sih, Mas. Enggak, maksudnya plakat kayu. Mereka jadi bingung. Emang mahal juga. Oke, gimana? Dan terjawab ya. Itu juga aku takutnya misalnya Apa mau Dia ada pertanyaan lagi nggak? yang takutnya ya nek kayak apa ya, warna kaca itu buat saya juga nggak apa-apa sih, kan nanti kan Dari Itu figuran yang tulisan font tadi itu kan berarti kan yang penting jelas aja Mas. Nah itu Nah, ini juga dikasih kan? sebetulnya preference size dari sebuah font tersebut apa enggak Mas? Kenapa karena namanya? sertifikat nah sertifikatnya Size dari font. maksudnya Size. mau Iya, kalau size. saya kan tadi kayak Kalau kita size langsung balik lagi tuh kayak yang tadi, langsung jadi kayak satu yang paket, aku jelasin di paket sini ya, jadi satu di hierarki ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan size itu berdasarkan apa yang pengen kalian tonjolin dulu nih, apa yang pengen audiens harus baca yang mana dulu nih gitu. Apakah audiens harus baca misalnya ya ini kayak jamnya dulu kah atau judulnya dulu yang paling penting gitu. Jadi hierarki ini yang bisa menentukan size mana yang paling besar, size mana yang lebih kecilnya lagi, yang menjadi urutan orang akan membaca gitu sih Mas. Kalau size sih paling gampangnya gitu sih, urutan mana dulu yang orang harus baca. Halo. Apakah Aku ditawarin. judulnya dulu atau emang langsung narasumbernya dulu digedein gitu, terserah, balik lagi ke apa namanya tujuan dari desainnya tersebut. Kalau size ya, kalau Kemarin aku ditawarin ini sama itu. bagus sih mbak, bagus sih gitu sih Mas. Sudah terjawab ya pertanyaan tadi dari Paul. Mungkin bisa langsung lanjut untuk sesi videografinya aja Mas. Pertanyaan. Oh ini ketika kehabisan ide atau udah memperbanyak referensi tapi tetap aja ada yang kurang, bisa berbagi tips untuk mengatasi bagaimana agar kita tidak kehabisan ide atau memperbanyak ide. Gimana Kak? Kalau sudah mentok nih, kalau kehabisan inspirasi kan biasanya kan gitu. aku Sudah mentok terus bingung. rasa aku ya bang. Oke. Kalau aku ya, kalau
Kalau aku sebenarnya kalau nyari ide gitu ya, nyari ide, nyari referensi, kadang-kadang emang suka begitu tuh kalau nyari sebuah referensi yang apa ya, yang Kalau ini kayak karyanya guru-guru udah gitu jadi ya. gitu. Jangan Mbak, jangan. Jadi tuh Tadi yang aku jadi pilih antara itu kebanyakan milih referensinya doang gitu, nggak ada actionnya gitu. Makanya kalau kadang-kadang aku suka ngehindarin juga sih yang namanya nyari Itu ide James yang itu siapa? dari hasil karya yang udah Temenku jadi. tak paksa. Kayak ini kan udah jadi nih Itu aku hasil kan itu loh hasil upload di karyanya gitu, aplikasi udah sejuta-juta. jadi. Terus Tahu nggak? eh, Nah aku itu tuh kumpul-kumpulin jadi kayak itu tuh apa di itu kan otak tuh juga jadi tidak kayak cepat. bingung Kayak sendiri bisa malah jadinya gitu. habis Nah peluang. biasanya sih kalau aku Udah habis langsung peluang. action aja sih. Iya tapi yang daftar di Kayak formnya baru contohnya 2. tuh misalnya kalau Yang aku sih tanya-tanya aku aku juga save bingung. biasanya. Tapi belum Aku save nih. terdaftar gitu. eh, Kalau enggak mana ya, save image as. Akhir-akhir paling ya. Kan ini waktunya banyak loh. Biasanya aku tuh cari kalau Coba ngomongin layout ya, kalau ngomongin layout pasti kayak gitu. Tinggal aku save apa namanya, terus aku langsung action aja nih, kayak bikin apa namanya sketch kecil misalnya gini, kayak sekedar gini aja, sekedar kayak ini layout di sini, ini tulisan di sini, ini pesan di sini, nih jamnya di sini gitu, kayak langsung mulai aja gitu. Walaupun apa namanya, jadi kalau kita ngeliatin doang itu biasanya emang ini sendiri gitu, apa namanya, bingung sendiri gitu. Jadi langsung action satu, sama aku biasanya nyari dari hasil gambar yang bukan udah jadi gitu. Misalnya gini, aku lagi ada project create logo gitu ya. Aku nyarinya sih yang pasti yang apa namanya, kayak bukan hasil karya ya. Kayak misalnya apa ya, misalnya dari penglihatan misalnya kayak burung gitu ya, bird. Misalnya aku disuruh buat logo nih, aku nggak nyari logo yang udah jadi, tapi aku nyari kayak misalnya kayak gerakan ini nih, gerakan bayi, oh kayak gini, bayi baru lahir tuh kayak gini, ntar itu akan jadi sebuah inspirasi aku buat shape gitu biasanya. Jadi kayak nggak dari hasil apa namanya, hasil yang udah jadi. Kalau hasil yang udah jadi tuh biasanya emang jadi pusing gitu sih. Biasanya aku kalau nyari misalnya inspirasi buat kayak tadi aku bilang, kayak nyari buat logo gitu, aku cariin nih logonya tentang burung gitu misalnya. Ya udah aku cari shape burung gitu ya, kayak oh ini bisa nih yang aku jadiin apa namanya, sebuah logo dari shape burung, kayak nengok kayak begini gitu. Jadi kayak hindarin aja sih, agak-agak ngehindarin ngelihat referensi yang hasilnya udah jadi gitu. Dan kalau emang udah nemu satu, langsung aja action sekecil apapun, entah itu dari layout, dari apa namanya, dari apapun itu gitu sih. Langsung action aja sih kalau aku, biar nggak bingung gitu. Oke, mungkin ini adalah question buat sesi desain grafis. Ini masalah seluruh mood nih. Kalau udah mood kan nggak bisa nih. Nah kalau Mas Zaki sendiri nih, kalau ngomongin mood, untuk kembaliin mood itu gimana? Biasanya kan pasti ada hal-hal tertentu yang bisa nurunin mood untuk ngerjain sesuatu. Nah itu biasanya gimana tuh solusinya? Atau apa yang biasa dikerjain oleh Mas Zaki untuk ngembaliin mood buat oke, kita kerja lagi nih. Nah itu gimana tuh? Nah, kalau gue sih, kalau aku sih ini ya biasanya sih ninggalin sejenak, ngobrol sih. Kalau tergantung orang-orang kan beda-beda ya. Ada yang seneng yang ngobrol. Kalau aku tuh sukanya ngobrol. Jadi kayak kalau di kantor dulu, kalau di masih zaman-zaman WFO gitu, office, biasanya ngobrol tuh keluar ruangan gitu, ngobrol aja dulu sama siapa, entah sama PM atau sama PO gitu. Ngobrol terus udah balik lagi, biasanya balik kerja lagi. Tapi kalau ngomongin apa ya, kalau dibilang profesi gitu sebagai
yang emang graphic designer gitu ya, apalagi dia dibayar gitu ya, itu sebenarnya balik lagi ke profesionalitas gitu. Nggak bisa tuh yang namanya kayak si desainer lagi nunggu mood dulu gitu, nggak bisa, karena kita bukan sebagai seorang graphic designer tuh bukan seorang seniman gitu ya. Kalau seniman kan emang dia berkarya sesuai dengan apa yang dia mau ekspresikan gitu. Tapi kan kalau graphic designer kita punya tujuan, kita punya yang namanya objektif gitu. Baik lagi pasti kita punya yang namanya apa ya, kayak deadline gitu ya. Misalnya kayak ini nih banner webinar ini harus naik besok, dia harus diposting besok di Instagram gitu misalnya. Nah itu kan balik lagi tuh, kita nggak bisa namanya nunggu mood gitu kan, nunggu mood dulu nih gitu, nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau dipaksa harus mood gitu. Jadi gimana caranya ya, lakuin lah emang sesuai dengan tipikal kalian gitu. Kalau gue sih ngobrol ngelihat yang hijau gitu, misalnya kayak keluar ruangan ngelihat tanaman gitu yang harus yang hijau-hijau gitu, terus harus balik lagi beberapa jam lagi, balik lagi harus kelar hari itu gitu. Jadi nggak ada yang namanya nunggu mood dulu gitu, nggak bisa. Paling siasatnya kayak gitu sih kalau gue sih, ngobrol. Sedikit tips buat ngembaliin mood. Memang karena setiap orang itu beda-beda, ada yang ada yang sendiri, ada yang cuma dengerin musik gitu kan, dengerin musik doang gitu, terus ada yang makan gitu, ada yang dengan makan moodnya balik lagi, ya silahkan gitu, go food lah sekalian. Ya mungkin itu aja sih pertanyaan terakhir buat sesi denda. Jadi misalnya untuk sesi kedua yaitu videografis, dari Zaiku bisa langsung untuk memaparkan atau sharing lah terkait videografis. Oke, aku lanjut ya. Oke. Bismillah ya. Ini aku sebenarnya ini yang aku sharing tentang video ini sebenarnya lebih ke ini aja ya, lebih ke apa yang sedang ramai aja sih di sosmed, kayak yaitu short video. Kebetulan aku juga konten pakai short video di TikTok dan di Reels, di Instagram Reels gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang pengen coba gitu ya, untuk mau mencoba buat create konten dengan short video, mungkin bisa nih teman-teman coba ambil sedikit ilmunya gitu. Bukan ilmunya, ini sebenarnya pengalamanku aja sih, kayak aku selama ini tuh kayak begini ngerjainnya gitu. Jadi kalau dibilang short video itu ada beberapa type short video. Tunggu sebentar ya. Waduh. Ada beberapa type kayak short video. Ada yang namanya itu storytelling, ada yang namanya video storytelling. Itu biasanya kalau teman-teman pasti suka di TikTok tuh ramai tuh yang nonton tuh storytelling, karena kita tuh suka banget didongengin gitu. Orang tuh suka didongengin. Jadi kalau teman-teman pengen bikin konten, kalian bisa tuh pakai yang namanya storytelling. Contohnya tuh kayak gini. Ini suaranya kedengeran nggak ya? Jelas ya? Jelas. Ya, jadi storytelling. Oke, jadi kurang lebih sih gitu. Jadi sebenarnya dia cuma pengen nunjukin produknya doang, tapi kan sama dia dikasih storytellingnya itu kayak dia menghadiahkan dirinya sendiri untuk terus dikadoin atau apa. Kalian bisa mengemas itu jadi sebuah cerita dan nyampein kalau
yang sebenarnya yang disampaikan adalah kegunaan dari produknya ini kan, produknya itu sebenarnya bagus banget. Nah tapi kalau aku biasanya itu pakai, baik lagi kan kita kembali pada desain, pakainya yang namanya tentang tips-tips. Tapi biasanya tipsnya itu aku bukan storytelling sih, lebih ke apa ya? Skripnya itu lebih ke apa yang orang pengen, apa ya? Yang orang susah tuh apa sih? Nanti akan gue bantu dengan konten gitu. Nah itu biasanya aku ngasih kayak gini nih, tools membantu latihan mendesain. Jadi kayak aku kasih tahu apa namanya, jadi ngejawab semua kalau aku biasanya bikin konten kayak yang ngejawab semua kesusahan orang-orang gitu, kesusahan orang-orang dengan tools, dengan apa namanya, dengan shortcut gitu biasanya. Jadi tipe-tipenya ada banyak, ada yang kayak begini tips kayak aku, ada juga yang kayak sama nih kayak gini tips juga rekomendasi. Ada juga yang cuman pakai lagu-lagu doang gitu. Nah teman-teman iniin dulu tuh, dikonsepin dulu tuh biasanya kalau kalian pengen share tentang konten gitu ya, pengennya kayak gimana tipe-tipenya. Oh apa kayak tips aja atau storytelling gitu. Storytelling kan pasti lebih effort bikin skripnya biasanya gitu ya. Nah jadi kalian udah tahu dulu nih, oh gue pengen bikin tipe yang kayak gini gitu. Nah terus kalau toolsnya itu biasanya apaan aja sih gitu ya. Kalau di Hub, karena ini judulnya adalah videography on smartphone, ini aku nunjukinnya pakai tools-tools yang di smartphone ya. Ada InShot, ada VN, ada CapCut gitu. Jadi kalau teman-teman bisa yang kayak Premiere gitu ya, atau Final Cut Pro gitu lebih oke lagi, pasti lebih editannya lebih pro lagi gitu ya. Tapi kalau aku sih jarang, kalau create konten jarang pakai laptop, karena aku create konten kan pasti kayak yang sehari satu gitu ya, jadi daily banget gitu, atau 2 hari sekali gitu aku upload. Jadi pasti aku ada aktivitas lain gitu, nggak mungkin no live banget gitu kan, nggak mungkin. Jadi aku ngeditnya itu di handphone gitu ya. Jadi ketika lagi jalan di mana aku masih bisa ngedit video gitu. Nah jadi yang aku gunain adalah di tiga ini, tapi yang mostly yang paling sering adalah di CapCut. Jadi nanti aku bakalan sharingnya CapCut aja lah. Terus biasanya apa nih preparation? Nah, preparationnya paling ini doang sih. Kalau aku nih, pertama siapin skrip tuh yang kayak tadi aku bilang, kayak apakah teman-teman pakai storytelling atau cuman tips doang. Biasanya kalau tips doang, misalnya aku pengen nunjukin kayak yang tadi, pengen nunjukin aku cuma pengen nunjukin tools ini nih, namanya toolsnya checklist.design. Aku pengen nunjukin checklist.design doang, tapi skrip yang aku buat adalah keresahan orang-orang dulu, habis itu hero-nya yang bisa ngejawab keresahan itu. Nah itu keresahannya tuh, dia lagi latihan untuk mendesain. Nah ini nih, nah ini jawabannya gitu. Jadi aku sih biasanya pakai caranya kayak gitu doang, keresahan orang-orang dan jawabannya adalah ini. Dan itu skripnya aku atur di skrip, udah aku tulis. Jadi ketika di depan kamera aku udah tahu mau ngomong apa gitu. Soalnya kalau nggak pakai skrip itu kebanyakan ngulangnya gitu. Jadi kayak nggak enak ngomongnya gitu, atau enggak kayak salah deh, kayaknya nggak kayak gitu deh gitu. Pakai skrip aja kadang-kadang masih suka kayak gitu. Jadi apalagi nggak pakai skrip gitu. Jadi teman-teman disiapin skripnya kalau untuk short video ya, yang tipenya kayak gitu. Terus ada footage, namanya footage. Footage itu yang rekaman, terus dikasih misalnya kayak gini nih. Ini namanya, ini kan aku rekaman.
Nah, aku rekaman terus di sini. Nah, ini gambar ini nih, gambar si laptop ini. Terus laptopnya aku ganti angle kayak gini. Terus apa namanya? Kan ini ganti-ganti angle kan. Nah, itu adalah namanya footage videonya. Kayak nanti angle ini, terus nanti di zoom, terus kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman bikin footage sebanyak-banyaknya nih, apa yang bakalan teman-teman edit gitu. Jadi habis script, terus kalian rekaman, terus gua ambil footage gitu ya, kanan, kiri, deket, terus zoom out gitu-gitu. Kayak gitu-gitu, ambil footage yang banyak buat nanti dieditnya enak gitu, udah punya bahan banyak nih gitu. Nah, terus yang kedua adalah musik. Yang ketiga adalah musik gitu. Kalau musik ini biasanya aku balik lagi kan, karena emang tujuannya kan untuk di sosial media kan. Jadi aku biasanya cari nih di TikTok musik apa yang lagi in gitu. Kalau sekarang misalnya lagi apa yang kayak Dinda jangan marah-marah gitu. Apalah terserah kalian. Pokoknya cari yang emang lagi in di sosial media gitu. Kalau aku cari lagi in, terus aku siapin, aku kayak entah itu di download atau enggak di save doang di TikToknya atau di reelsnya gitu. Nah, terus abis ini baru deh yuk cari tahu. Sorry. Nah, ini adalah di tahap editing. Kalau di aku nyebutnya tuh ada, ini nggak tahu ya, ini sebutan aku doang ya, namanya katukat tuh sebenarnya video aku tuh panjang nih, videonya panjang banget, dan itu pasti ngomongnya banyak yang belibet. Itu biasanya aku cut yang mana yang penting yang mau aku masukin, mana yang nggak penting yang bisa aku potong, terus aku sambung jadi kayak ngejahit gitu, Nah, contohnya kayak gini. Kalian lagi latihan untuk mendesain, yuk cari tahu tools yang bisa ngebantu kita untuk latihan mendesain. Nah, ini kan ada aku kayak matiin handphonenya gitu kan. Nah, tuh yang nggak penting gitu biasanya aku potong nih, tak, terus dihapus, tinggal disambungin sama yang lain-lain. Jadi kayak ngejahit gitu, dari kata-kata yang penting banget, karena itu kan short video. Jadi usahain kata-katanya yang berbobot gitu ya, bukan berbobot sih, jelas, singkat gitu. Jadi biasa banyak yang aku cut gitu. Nah, setelah kita udah dijahit kayak ini, antara satu video terus ke video yang lain, biasanya aku suka kasih apa namanya, efek gitu, transisi gitu. Nah, ini kan udah transisi nih, biar nggak patah banget. Jadi kalau kita tarik lagi di sini, kita untuk latihan mendesain. Nah, aku kasih transisi itu biar nggak patah banget gitu, nggak patah. Nah, terus kalau udah kejahit semua nih, pesannya udah semuanya udah kayak apa namanya, udah rapih nih, kita aku ngomong udah rapih. Nah, biasanya abis itu aku lagi latihan untuk mendesain. Ini apa ya, proses apa ya? Oh, kasih teks biasanya, baru kasih teks. Karena kalau di sosial media ya, kalau di TikTok atau Reels, 3 detik pertama itu penting banget biar orang nggak scroll gitu ya, biar dia nonton sampai habis. Nah, biasanya dengan dia ngebaca sama dengerin ada namanya juga audio visual kan, dikasih teks biar orang ngebaca sambil biar nyangkut ke otaknya tuh biasanya kalau aku. Nah, biasa aku kasih teks nih di sini. Kalau di CapCut, aku juga kasih teks di AirText ini. Habis itu biasanya aku pasin sama suara, dipas-pasin sama suara. Nah, itu kan belum pas tuh, belum pas. Nah, biasa aku pasin lagi ke kiri. Biar omongan sama teks sama, biasa gitu. Nah, itu cuman aku pakai CapCut ini doang. Nah, terus abis itu biar enak lagi aku kasih
apa namanya efeknya itu ada di animation. Kalau di CapCut ada animationnya, tinggal cari deh efeknya mau kayak gimana. Kalau aku sih nggak mungkin yang alay-alay gitu ya, jadi kayak yang apa namanya teksnya teks jalan gitu, jadi kayak pas ngomong sama, nah jadi ngomong tuh sama ngebaca tuh barengan gitu. Cari tahu tools yang bisa ngebantu kita untuk pelatihan berdesain. Nah, tools yang bakal gue bahas. Jadi kurang lebih kayak gitu. Sorry. Kalian lagi latihan desain. Jadi kayak gitu kurang lebih. Habis dikasih teks, habis dikasih animation, habis itu apa lagi? Oh udah sih, habis kasih teks sama animation. Nah terus yang terakhir adalah ngasih footage yang tadi, yang apa, yang gambar laptop yang tadi tuh, gambar laptop yang aku zoom in, aku zoom out. Nah itu aku kasih namanya di add overlay. Kalau di apa namanya, di CapCut ada namanya add overlay. tinggal kita cari aja momennya di mana. Habis itu kita, nah ini kan udah nih, aku pengen masukin di sini nih. Oh di sini nih aku masukin. Ya udah tinggal di add overlay, cari videonya. Oke, skip. Cari video nih banyak banget ya. Aku semua tuh rekaman di handphone semua, karena males aja di kamera mindah-mindahin lagi. Nah ini ininya nih, apa namanya, footage yang tadi aku rekam atu-atu. Aku rekam atu-atu. Jadi tinggal aku pilih yang mana. Oh yang ini nih misalnya. Udah deh tinggal di add gitu, tinggal di add. Nanti jadinya itu kayak gini. Yang overlay tadi bakal nimpa di sini. Jadi yang udah kejahit ditimpa sama overlay video yang tadi. Gitu. Udah cukup gitu doang. Video-videoku rata-rata semua begini, dan yang aku edit pasti semua kayak begini gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gitu aku biasa ngedit kayak gimana ya, kayak begini lah ngeditnya. Jadi ya udah, nggak effort kayak gimana karena kan di sini kontennya aku emang nyoba apa ya, untuk uploadnya itu kalau bisa sehari sekali gitu lah. Jadi semua maunya via handphone aja, dimanapun aku berada, aku rekaman, aku ngedit di situ gitu. Jadi nggak yang di depan laptop. Kalau depan laptop udah buat kerja aja lah ya, buat kerja ngedesain gitu. Tapi kalau untuk sharingnya ya udah cari tools yang emang bener-bener kita nyaman dan malah nggak jadi blocker gitu. Kalau aku selalu kayak gitu, entah itu buat ngedesain ataupun apapun, cari tools yang emang nggak bikin kalian jadi blocker gitu. Jadi kayak udah males, capek gitu. Kalau udah kayak gitu kan jadi kayak ngeberhentiin produktivitas kan. Makanya kayak cari tools yang udah, yang emang kalian nyaman, yang kalian gampang, tapi berjalan sustainable gitu. Dan itu lebih baik sih menurut aku. Jadi kurang lebih kalau di video ya, versiku kayak begini gitu. Jadi teman-teman kalau nggak usah berekspek ada bikin sinematik gimana, ini cuman ini aja yang aku lakuin gitu, karena aku juga nggak expert banget di videografi gitu. Jadi kalau teman-teman pengen nanya boleh banget nih, karena udah habis, nggak ada materi lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain terkait ini videografis, materi videografis. Ini kan memang simpel banget ya. Mungkin teman-teman sudah familiar lah dengan aplikasi edit video, dan juga teman-teman kan aktif di TikTok, ini ngedit di Nah ini ada pertanyaan dari apa nih?
Dari Fauzi Semarang. kontrakan Bertanya Sarif bagaimana tanggapan Kak mengenai template aplikasi video notification dan enggak sebagainya. pakai tolnya Mbak. Apakah itu hal yang positif atau merupakan hal yang negatif? Terima kasih sebelumnya. Nah itu sangat menjawab tuh. Template aplikasi edit video di VN. 200 Oke, sebenarnya 503 aku sih nggak ada yang namanya itu jadi negatif gitu ya. Tergantung kayak yang tadi aku bilang gitu, pasti kegunaannya kayak Canva lah gitu ya, kayak Canva. Canva kan banyak banget orang mengunderestimate bahwa kalian apa namanya ini di Canva banyak pakai template doang gitu, dan it's okay aja kalau emang itu membuat apa ya, membuat kerja kalian lebih cepat gitu, kayak yang tadi aku bilang gitu ya. Aku tuh kan cari aja apa namanya aplikasi yang emang nyaman gitu ya, emang buatnya nyaman gitu. Karena yang dikejar adalah apa ya, sustainable-nya gitu. Yang dikejar adalah sustain. Jadi balik lagi ke tujuan kalian ya. Tujuan kalian apa nih? Kalau aku sih yang dikejar kan sustainable-nya, biar bisa berjalan terus. Pakai apps-apps yang emang gampang untuk produksinya gampang, nggak effort. Nah, yang pasti ada template, kadang-kadang pakai template gitu, dan itu oke aja sih menurut aku, nggak masalah. Kecuali kalian pakai template tapi untuk komersial, buat iklan gitu, videonya untuk iklan apa gitu, iklan Honda, iklan Mitsubishi gitu, tapi kalian pakai template kan, ya kan nggak mungkin banget orang bayar mahal-mahal tapi kalian pakai template gitu kan. Tapi baik lagi ke tujuannya teman-teman sih, ngegunainnya itu untuk apa gitu. Kalau aku yang tadi aku jelasin pure aku untuk sharing di apa namanya sosial media aja lewat short video. Jadi pakai tools yang gampang aja, yang aku pergi kemana bisa sambil edit gitu, bisa ngeposting gitu. Jadi nggak masalah juga sih pakai apa namanya aplikasi yang ada template-templatenya. Tergantung balik lagi tujuannya. Gitu sih Mas. Oke, mungkin itu dari Fauzi udah cukup mungkin. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Zahra. Kak Zaki ini kan seorang konten kreator. Menurut kakak apa aja tips video agar lebih membranding, atau kalau di TikTok orang-orang bisa sebut FYP, dan bagaimana agar selalu bisa konsisten untuk membuat konten? Itu gimana tips biar FYP gitu ya? Iya benar. Kalau ditanya tips biar FYP itu susah ya, maksudnya kayak bukan susah sih, bingung juga jawabnya gitu, karena sebenarnya FYP itu bisa cuman satu sih sebenarnya, konten kalian itu menarik dan shareable atau enggak. Shareable dalam arti banyak orang yang kayak membagikannya gitu. Jadi itu sih kunci FYP itu aja. Jadi balik lagi ya, konten is king gitu ya. Kalau kalian kontennya bisa mendatang. Kalau aku kan emang seputar edukasi desain gitu ya. Jadi kadang-kadang yang bisa jadi FYP karena orang itu nge-share kontenku. Jadi misalnya temennya tuh kayaknya butuh ini juga nih, butuh tools ini nih gitu, sama dia di-share. Nah itu yang menjadi kontenku disebarin sama TikTok lebih luas lagi gitu. Jadi sebenarnya balik lagi sih ke kontennya FYP, shareable atau enggak. Tapi shareable nggak cuman ini doang ya, nggak cuman apa namanya edukasi doang ya, bisa juga kan kayak entertain gitu. Misalnya kayak siapa ya, Aul gitu ya. Aul kan dia kayak apa sih yang nyanyi Korea gitu kan, lucu kan. Nah karena lucunya itu sama dia banyak yang share gitu, jadinya kontennya dia disebarkan dengan lebih banyak luas lagi gitu, sampai si Aul punya personalitinya dia yang kayak begitu gitu. Itu personalitinya itu jadi branding gitu. Nah jadi balik lagi sih,
balik lagi ke konten, kalian mau kontennya gimana nih, apakah entertaining gitu, terserah sih, bisa entertaining kayak gitu kan, lucu-lucu, atau dance gitu, dance juga entertaining banget gitu. Kalau dance kalian ada yang nyeleneh dikit aja pasti kan jadi apa ya, jadi FYP itu karena shareable gitu kan, karena orang apa namanya ngelihat ada yang nyeleneh gitu atau apa gitu. Dan itu kuncinya sih di situ sih, di konten. Terus Kalau konsistensi setiap hari bisa ngupload tuh gimana caranya? ya pasti bisa ngupload. Nah itu yang tadi aku bilang, aku nyiap biasanya di sini nih. Aku punya yang namanya bank konten. Jadi kayak di bank konten itu aku udah tahu nih planning bulan ini nih aku bakal nge-share apa aja gitu. Udah tahu nih mau nge-share ini. Nah, abis itu baru bank konten itu aku simpen kan, ide-ide konten itu aku simpen biasanya. Abis itu tiap minggu aku balik ke preparation yang ini. Aku preparationin mulai dari bikin skrip, terus mulai dari rekam footage, rekam yang tadi aku bilang kayak laptopnya gini gitu, sama udah tuh yang penting gitu dulu, skrip sama footage. Kalau musik aku biasanya kalau udah pengen ngedit, kalau udah pengen ngedit ke TikTok nih, nyari TikTok, di TikTok lagi viral apa nih lagu-lagu gitu biasanya. Nah itu kunci FYP juga bisa tuh dari lagu. Jadi ya apa ya, kalau aku nyebutnya itu bola salju gitu. Apa yang lagi ngegulung, kalian harus ikut di dalam gulungan itu biar ikut besar juga gitu. Jadi efek bola salju aja gitu. Jadi aku biasa sebelum ngedit scroll TikTok, apa yang lagi ada yang lagi apa, lagu-lagu yang lagi nyeleneh, biasanya TikTok kan nyeleneh banget, lagunya aneh-aneh banget lah gitu. Itu pakai aja. Kalau kalian nggak suka sama lagunya, biasanya gue pakai, tapi gue kecilin sampai nggak ada suaranya, tapi tetap nanti di sound itu tetap pakai lagu itu gitu. Nah, jadi biasanya sih gitu sih. Kalau terus biar bisa upload tiap hari, yang tadi aku bilang apa namanya, pakai tools yang emang kalian nggak ada effortnya gitu, kayak ngerasa ya pasti nggak effort gitu. Kalau aku merasa effort ngedit di depan laptop itu kan karena kayak kerja gitu. Tapi kalau ngeditnya di handphone, kayak di misalnya lagi sambil nongkrong gitu ya, sambil ngopi sama teman-teman atau kemana gitu, sambil ngedit masih oke kan, masih bisa gitu. Jadi pakailah tools yang emang effortless gitu. Jadi biar bisa kalian terus apa namanya, konsisten terus. Jadi bukan apa ya, bukan ngumpet di balik kemalasan karena nggak mau ngedit depan laptop, tapi biar kalian bisa konsisten karena kalian ngerasa nggak ada blocker apa-apa. Itu sih kalau aku ya. Mungkin itu ya tips dan triknya buat teman-teman yang pengen nonton tiap hari dan konsisten. Terus ada nih pertanyaan dari Abdullah Rahmat. Kak Zaki itu punya tim desain atau desainer tim kayak gitulah. Terus kalau menurut Kak Zaki sendiri itu penting nggak punya tim desain? Kayak itu balik lagi ke penting gak pentingnya, itu adalah balik lagi dari ini ya, dari strategi kehidupan kalian. Kalau aku gitu, misalnya gini, apakah kalian emang pengen menjadi sebuah pengusaha di bidang jasa desain grafis atau enggak gitu. Kalau aku saat ini belum, karena emang aku nggak fokus untuk bikin agency gitu ya, nggak fokus karena aku sekarang full time. Kalau banyak yang belum tahu, aku full time di kantor orang sebagai UI UX designer gitu, tapi sambil konten. Jadi kebayang kan saya kayak gimana padatnya gitu. Jadi aku punya tanggung jawab di kantor. Dan aku belum punya keinginan untuk bikin agency sendiri gitu, belum punya gitu, karena
menurut aku belum saatnya, tapi nggak tahu ya nanti gitu. Jadi saat ini kalau emang apa yang kayak gitu-gitu ya, request desain gitu dari orang lain, nah itu biasa aku kerjain sendiri, emang aku yang ngerjain. Jadi kayak emang aku pengen freelance aja, dan itu kalau aku lagi pengen misalnya gue kayak lagi nggak punya duit nih, misalnya kayak bulan ini pengen beli ini nih, berarti kan harus punya duit tambahan. Adalah apa namanya, ini deh, ngambil apa gitu, ngambil ada orang minta ini, yaudah aku ambil gitu. Biasanya gitu. Jadi kayak emang belum diseriusin banget, jadi bisa dibilang itu masih freelance aja sih ya, kalau kayak gitu tuh, karena emang aku ngerjain sendiri. Dan freelance-nya kadang-kadang ngambil dari, kadang-kadang kan suka kan ada yang nanya di apa sosmed, jadi klien tuh biasanya tuh. Ada yang aku ambil dari situ, ada yang aku ngambil dari lainnya juga gitu sih. Jadi penting nggak pentingnya balik lagi ke kalian, apakah kalian emang tujuannya pengen bikin apa namanya, pengen berusaha di agensi gitu ya, monggo aja, berarti penting gitu, karena biar scale-nya lebih besar lagi gitu. Dalam 1 bulan kalian bisa ngerjain desain banyak kan, kalau punya tim. Kalau sendirian kayak aku nggak bisa gitu loh, karena ya udah aku punya waktu, apalagi kalau sakit gitu. Kalau sakit udah nggak bisa pegang semuanya gitu. Jadi jeleknya freelance sendiri begitu dibanding sama punya tim gitu sih. Oke, mungkin ini ada last question dari Kak Ramdhani. Jadi bertanya, Kak, untuk membuat video tanpa 3D gimana sih, Kak? Kan di TikTok kakak nih, Kak Jati kan ada tuh banyak video-video yang 3D. Nah itu gimana tuh caranya biasanya? Video tanpa 3D? Kayak gak ada. Nggak tahu nih pertanyaannya. Itu apa? Kalau di CapCut ada satu fitur. Di CapCut tuh ada satu fitur kalau nggak salah ya. Jadi masukin image, tapi nggak bisa nunjukin ini nih. Masukin image. Coba ya, bentar ya, sebentar. Jadi fiturnya itu ada fitur 3D gitu. Jadi kalian bisa pakai CapCut. Nunjukinnya gimana ya? Di CapCut ada sih fitur 3D. Jadi image-nya itu sebenarnya masukin foto, tapi fotonya tiba-tiba jadi ngezoom in sendiri gitu. Itu ada sih di CapCut. Mungkin bisa explore Ramdhani di CapCut tuh. Gitu. Ini banget ya, apa namanya? Praktek banget ya. Mungkin terjawab ya Ramdhani ya. Coba explore CapCut ya. Ada kok apa namanya 3D, efek 3D. Gimana, Kak? Udah sih kalau aku, cuma aku nggak pernah pakai 3D gitu, paling pakai transisi yang kayak tadi doang. Ini salah akun TikTok nih. Salah TikToker sekali doang. Biasanya gue cuma biasa pakai ini doang nih, pakai apa namanya yang pakai transisi ini doang, biar nggak patah doang, biar nggak patah aja. Jadi di sini nih di apa kan video 1, video 2, di tengah-tengahnya gue pencet, terus cari ini, di sini ada basic, kamera, MG, slide, efek, mas. Biasa gue pakai yang di kamera, efek kamera, terus yang pull in gitu ya. Jadi kayak lebih gitu, biar nggak patah aja gitu, karena kan ini kan ngejahit gitu, biar nggak patah dari video 1 ke video yang kedua gitu sih. Oke, mungkin untuk teman-teman pertanyaan udah terjauh semua. Aku lagi sama Reza, Mbak. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak ada yang jawab, berarti mungkin itu adalah rekomendasi dari Ramdhani. Nah, mungkin dari Mas Agil sendiri nih, pesan lah buat teman-teman peserta nih untuk membuat desain maupun videografi itu gimana? Punya pesan apa buat teman-teman? Oke, sebenarnya
pesannya gini sih, sebenarnya balik lagi ke teman-teman ya, teman-teman objektifnya apa kalau pengen apa ya, pengen ngedesain gitu ya. Mudah-mudahan kalau kalian udah bisa mendesain gitu ya, kalian tuh bukan cuman bisa berguna buat diri kalian, entah kalian misalnya nanti punya usaha gitu ya, punya usaha apa catering atau apa gitu ya, jualan sepatu gitu, itu kan kalian bisa apa namanya, nge-produce sendiri konten atau desainnya, entah desain packaging atau desain thank you card-nya dan lain-lainnya, semua kan membutuhkan desain. Itu yang menjadi ini sih, yang menjadi apa ya, start from why gitu. Gue kalau ngelakuin apa-apa selalu dari start from why. Kenapa gue harus belajar ini gitu? Kalau gue belajar ini, gue bisa ini, ternyata gue bisa ini dengan sendiri, gue bisa begini dengan sendiri gitu. Jadi balik lagi ke kalian, why kalian mau belajar ini? Karena kalau nggak ada why-nya, nggak ada objektifnya, itu percuma, itu kayak udah belajar tapi nggak ada balik lagi, nggak ada tujuannya kalian belajar gitu. Jadi usahain kalian udah punya tujuan belajar sesuatu apapun itu, nggak cuma desain, nggak cuma video gitu ya. Ketika udah punya tujuannya, ketika kalian udah lagi struggle, aduh susah banget belajar ini, susah banget, kalian pasti balik lagi tuh mempertanyakan kayak, oh iya gue kan pengen kayak gini ya, pengen why-nya kan karena gini, gue pengen ngebantu orang banyak ya gitu misalnya. Jadi kalian udah tahu tujuan kalian belajar ini untuk apa. Jadi mudah-mudahan yang tadi aku apa namanya sampaikan, jangan menguap gitu aja gitu. Mungkin ada catatan-catatan kecil yang nanti akan coba kalian praktekin gitu ya. Coba mulai aja dulu, apa jelek nggak apa-apa, nggak bagus nggak apa-apa, semua juga berawalnya juga nggak bagus gitu. Jadi jangan cuma menguap, coba dipraktekin, kali aja berguna buat diri kalian, atau berguna untuk di sekeliling kalian, baik tetangga, keluarga, gitu sih. Oke, mungkin itu ya juga kita pada pagi sampai siang hari ini. Ya itu sih teman-teman, jadi kalau mainnya tapi aku tahu rumahnya karo itu ya coba-coba aja dulu. Jadi kalau memang sudah terbiasa bikin atau video teman-teman, mungkin akan lebih baik lagi. Karena nanti selama proses teman-teman akan menemukan hal-hal yang belum ditemukan saat tapi kamu lupa. Mungkin itu Mas Zaki, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, terima kasih banyak atas sharing pengalaman, dan mungkin nanti bisa praktek langsung webinar atau pelatihan kali ini. Saya selaku moderator selama maju jalannya acara ini kurang sopan atau bagaimana, saya mohon maaf, dan mungkin itu. Dan sesi terakhir ini kita bisa foto bareng lewat room Zoom ini. Teman-teman yang masih join bisa open cam. Biasanya kalau open cam, kalau open cam seperti ini. Burik kameranya tuh. Yuk teman-teman dan panitia bisa nyiapin foto barengnya, bisa diaba-aba. Ini siapa nih, panitia apa saya yang aba-aba nih? Oke, panitia berarti ya. Oke. Satu bagi apa ya? Satu, dua, foto. Itu berikutnya enggak, maksudnya kita kan enggak. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, ya.
Ada akunnya. Satu lagi. Yang ada akunnya. Oke, mungkin untuk sesi terakhir foto-foto bareng sudah. Jadi sekali lagi saya selaku moderator terima kasih banyak untuk Mas Jaki karena sudah mau sharing-sharing terkait pengalamannya. Terima kasih buat peserta yang dari awal sampai akhir ini join, semoga dapat ilmunya dan dapat nanti sharing-sharing ke teman yang lain yang belum join. Mungkin dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman semua. Saya belum mau. Oke, mungkin selanjutnya cara akan saya tempatkan ke MC lagi untuk MC waktu dipersilakan. Cek dong. Oke, terima kasih buat narasumber dan juga moderator sudah mensukseskan pelatihan desain grafis dan video grafis dengan tema pemanfaatan desain sebagai ruang informasi. Sebelumnya juga terima kasih buat teman-teman yang sudah join, yang sudah meramaikan acara festival perbankan 3.0 ini. Dan sedikit informasi, festival perbankan 3.0 ini Nggak akan gunain template. akan mengadakan lomba infografis dan juga bakti sosial ke panti asuhan. Nah, lomba infografis ini mengenai strategi perbankan dalam menunjang aktivitas dan efisiensi keuangan di masa pandemi COVID-19. Dan tata caranya bisa dicatat buat teman-teman semuanya. Pembukaan pendaftaran mulai tanggal 8 sampai 27 Oktober dengan hadiah jutaan rupiah. Jadi buat teman-teman semuanya, siapkan diri Anda dan mendaftarkan diri Anda mengikuti lomba infografis yang mendapatkan hadiah jutaan dari kita. Info lebih lanjut bisa mengunjungi IGHN Perbankan UIWS. Dan yang kedua yaitu informasi kita juga mengadakan bakti sosial panti asuhan. Mungkin dari teman-teman semuanya yang ingin mendonasikan sedikit rezekinya untuk teman-teman kita yang ada di panti asuhan bisa transfer melalui rekening dari kita, yaitu rekening BRI dengan nomor 340410324977537 atas nama Mahardini Dwi Amayuda. Terus bisa juga melalui Shopify dengan nomor 0855 943 469 atas nama Anissa Jepang. Bisa juga melalui Dana dengan nomor 085943 46977 atas nama Anissa Jepang Tanovila. Dan juga selain itu teman-teman juga bisa mendonasikan berupa sembako, pakaian, batu-bata, buku dan lain sebagainya. Bisa dikirimkan melalui alamat Jalan Bukit Beringin Elok 3 RT 5 RW 14 nomor BB 98 Wonosari, Kecamatan Kaliangan, Kota Semarang, kode pos 50187. Baik buat teman-teman semuanya, saya terima kasih sudah mensukseskan acara ini. Kita dari panitia semuanya undur diri dan sampai jumpa untuk semuanya di lomba infografis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Mas Indra. Masih ini Mas dulu Mas. Mana? Mas dulu siap. Ini ada apa sih gitu kan? Kami mimpimu di saudaraku. Terakhir angka berapa sih? Maksudnya 49. Udah bro. pulang. Cek tak nyimpen ini. Suwe tenan to iki. Tapi kita buat dari nol gitu ya, dari from scratch.